Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Husnawati, jurusan Tata Niaga, Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linear, yaitu pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, serta keseimbangan pasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara harga atau P, price ya, dengan jumlah barang yang diminta atau Q, quantity. Untuk hukum permintaan itu sendiri memiliki bunyi bahwa apabila harga naik, maka jumlah barang atau produk yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, maka jumlah barang atau produk yang diminta akan bertambah. Dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor yang mempengaruhi bersifat tetap. Kemudian kita ke fungsi permintaan, dia adalah berbentuk rumus P kurang P1. P1 itu adalah harga pertama, P2 kurang P1 yaitu harga kedua dikurang harga pertama. Sama dengan Q kurang Q1. Q1 adalah kuantitas yang pertama, dibagi Q2 kurang Q1 yaitu kuantiti yang kedua dikurang kuantiti yang pertama. Berikut akan saya berikan contoh agar lebih memahami mengenai fungsi tersebut. Nah, ini untuk contoh fungsi permintaan. Ketika harga tas 100.000, maka jumlah tas yang dibeli sebanyak 10 unit. Nah, seperti ini dia. Diketahui P1 sama dengan 100.000, maka jumlah barang yang diminta ada 10 unit, atau Q1-nya sama dengan 10. Tapi jika harga tasnya naik jadi 150.000, atau P2-nya 150.000, maka kuantitas barang yang diminta menjadi turun jadi 5, atau Q2-nya sama dengan 5. Ini dia bentuk penyelesaiannya. Nah, jadi sini yang ditanya adalah fungsi permintaannya. Maka kita cara kerjakannya seperti ini. Kita buat dulu rumusnya seperti rumus awalnya. Kemudian kita isi P1 dengan angka 100, P2-nya 150 dan P1-nya 100. Begitu juga dengan Q. Di sini Q-nya 10, Q2-nya 5 dan Q1-nya 10. Kita selesaikan yang di bawah, berarti bisa kita selesaikan 150 dikurang 100 jadi 50. Dan yang Q-nya ini 5 dikurang 10 jadi min 5. Kemudian selanjutnya kita bisa kali silang. Kemudian setelah selesai kita kali silang jadinya min 5 dikali P jadinya min 5. Ini negatif 5 dikali negatif 100 jadi positif 500. Begitu juga dengan Q. 50 dikali Q jadi 50 Q. Ini 50 dikali min 10 jadi min 500. Kemudian kita ubah posisinya seperti ini. Nah, setelah kita rubah posisinya, kita bisa geser 500 ini ke kanan. Jadi dari negatif 500 ini jadi positif 500. Sehingga bisa kita jumlahkan 500 sama 500 tadi menjadi 1000. Kemudian kita apakan Q-nya 50, ini kita geser ke kiri. Sebelah tanda sama dengan. Berarti menjadi bagi. Jadi akhirnya kita bisa dapat Q sama dengan 5P tambah 1000 dibagi 50. Sini Q-nya atau fungsi permintaannya jadi minus 5P per 50 jadi minus 1/10. Dan 1000 dibagi 50 jadi 20. Oke, jadi itulah bentuk fungsi permintaannya. Setelah belajar fungsi permintaan dan rumusnya, pasti kamu mikir nih, fungsi penawaran itu apa sih? Well, pada dasarnya fungsi penawaran merupakan kebalikan dari fungsi permintaan. Pengertiannya hampir sama ya, yaitu fungsi penawaran merupakan fungsi yang menghubungkan antara variabel harga atau price dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di dalam penawaran juga ada namanya hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan akan bertambah. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang atau produk yang ditawarkan akan berkurang. Artinya, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus dan atau positif. Hubungannya adalah sama-sama positif. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan bentuk persamaan dari fungsi penawaran. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita buat contoh soal yang berkaitan dengan harga tas pada fungsi permintaan tadi. Oke, ini dia bentuk dari persamaan pada fungsi penawaran dari kasus harga tas seperti pada contoh soal fungsi permintaan.
yang dimana pada harga 100.000 maka jumlah barang yang ditawarkan itu sebanyak 20 unit, sedangkan pada harga kedua ataupun ketika harganya naik menjadi 150.000 maka jumlah yang ditawarkan itu menjadi 25 unit. Oke, untuk penyelesaiannya sama saja seperti pada fungsi permintaan tadi. Yang pertama, di mana rumusnya P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Langsung saja kita masukkan angkanya. P kurang 100 dibagi 150 kurang 100 sama dengan Q kurang 20 dibagi 25 kurang 20. Kemudian kita selesaikan yang di bawah, yaitu di mana P kurang 100 tetap, yang di bawahnya 150 dikurang 100 menjadi 50 sama dengan Q kurang 20 per 25 kurang 20 sama dengan 5. Kemudian kita bisa kalikan silang. 5 dikali dengan P kurang 100 sama dengan 50 dikali dengan Q kurang 20. 5 dikali P sama dengan 5P, 5 dikali min 100 sama dengan min 500. Kemudian 50 dikali Q sama dengan 50Q, 50 dikali min 20 jadinya min 1000. Kemudian kita ubah posisinya jadi 50Q kurang 1000 sama dengan 5P kurang 500. Kemudian kita cari nilai Q-nya, yaitu 50Q sama dengan 5P kurang 500. Min 1000 itu kita bawa ke kanan jadinya plus 1000. Kemudian bisa langsung kita jumlahkan, yaitu min 500 ditambah 1000 jadinya plus 500. Dan ketika 50 ini kita geser ke kanan, sebelah tanda sama dengan berarti menjadi bagi. Jadi akhirnya kita bisa dapat Q sama dengan 5P tambah 500 dibagi 50. Nah, jadi Q atau fungsi penawarannya di sini adalah 5P dibagi 50 sama dengan 1/10P ditambah dengan 500 dibagi 50 sama dengan 10. Nah, itulah bentuk fungsi dari penawarannya. Oke, yang terakhir yaitu mencari keseimbangan pasar, di mana rumusnya QD sama dengan QS. Langsung saja kita masukkan. QD-nya yaitu jumlah dari fungsi permintaan tadi, min 0,1P ditambah 20. QS-nya yaitu dari jumlah hasil fungsi penawaran, yaitu 0,1P ditambah 10. Kemudian kita satukan, 20 kurang 10 sama dengan 0,1P ditambah 0,1P. 20 kurang 10 sama dengan 10. Kemudian sama dengan 0,1P ditambah 0,1P, jumlahnya 0,2P. Kemudian untuk mencari P-nya, yang 0,2 kita bawa ke ruas kiri menjadi 10 dibagi 0,2 yaitu 50. Hasilnya P sama dengan 50. Kemudian P sama dengan 50 kita substitusikan ke salah satu fungsinya. Di sini saya ambil dari fungsi QD-nya yaitu min 0,1P tambah 20. Langsung saja kita masukkan nilai P-nya, min 0,1 dikali 50 ditambah 20. Min 0,1 kali 50 yaitu min 5, sedangkan 20-nya langsung saja kita turunkan, kemudian min 5 ditambah 20 sama dengan 15. Jadi titik keseimbangannya adalah pada harga 50.000 dan kuantitas yang diminta yaitu 15. Baik, itu dia sekian dari video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita bisa sama-sama memahami dan kita bisa sama-sama belajar tentang penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan dan penawaran tersebut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.